Hey kid. Halo semua, bareng Creeper lagi di sini. Sesuai requestan teman-teman yang ingin lanjut ngebahas film Stakeland, sebuah film tahun 2010 yang bertemakan zombie, vampir, dan psikobil yang dikemas dalam satu film. Buat yang belum nonton, link ada di deskripsi ya. Setelah 6 tahun berlalu, kesuksesan film ini melahirkan sequel kedua di tahun 2016. Dan di film yang akan kita bahas kali ini menceritakan petualangan Martin setelah ia dan Peggy berumah tangga dan hidup damai di daerah bernama New Eden. Namun siapa sangka tempat yang tadinya aman akan berubah menjadi tempat yang harus ditinggalkan. Pokoknya tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kebiasaan Martin yang selalu menceritakan dongeng kepada anaknya sebelum tidur. Dongengnya pun bukan tentang kelinci atau rusa berwarna pink di negeri awan, melainkan awal mula kemunculan para vampir, kenalannya dengan Peggy, sampai sosok teman sekaligus ayah bernama Sinister yang kini entah berada di mana. One day I woke up car. Martin dan keluarga kecilnya sudah 5 tahun hidup bahagia di New Eden. Tapi tiba-tiba ia mendengar kepanikan orang-orang saat komplotan psikobil menggunakan para vampir untuk mengobrak-ngabrik New Eden. Kemudian Martin langsung angkat senjata dan membantu para warga yang diserang komplotan psikopat kanibil yang katanya punya pemimpin baru. Tapi sayang, ketika Martin bertempur, nyawa anak dan istrinya sedang terancam. Pimpinan psikobil yang merupakan sosok vampir akhirnya merenggut kedua orang yang begitu Martin sayangi. Martin pun kembali merana saat melihat kematian istri dan anak semata wayangnya. Dan inilah. It died with a scream. Singkat cerita, Martin meninggalkan New Eden untuk mencari Sinister yang dulu merawat dan menjadikannya sosok yang tangguh. Ia pun berharap pria itu masih hidup dan bisa bertemu kembali setelah 5 tahun yang lalu Sinister meninggalkannya. Cuma ia tidak tahu bahwa sampai sekarang, Sinister masih diburu komplotan psikobil yang punya pasukan lebih banyak dan tersebar di mana-mana. I was heading south. If he was still alive. Mister. Setelah meninggalkan New Eden, Martin mendengar kedatangan sosok vampir putus asa yang nekat keluar siang hari untuk membakar diri. Karena gak sedikit dari para vampir yang masih sadar tentang perubahan yang terjadi pada mereka. Martin jelas tidak tahu harus pergi kemana untuk mencari Sinister. Namun dari semua tempat yang ia singgahi, Martin selalu mencari sesuatu sebagai bekal perjalanan yang entah sampai kapan. Lalu tanpa sengaja ia menemukan satu unit motor CB badak yang bisa ia gunakan untuk perjalanannya. Martin kini sedang mengecek sebuah rumah keluarga petani yang sepertinya menyimpan banyak sesuatu, termasuk vampir. Sepasang petani dengan sigap mendahului serangan yang akan dilakukan Martin. Lalu Martin menyebutkan niatannya untuk mencari Sinister yang ia anggap masih hidup. Dan ternyata pasangan tuir ini tahu tentang Sinister yang memang sedang dicari oleh komplotan psikobil. Kemudian mereka mengajak Martin masuk ke rumah sebelum keburu maghrib dan menjadi awal waktu keluarnya para vampir. It's good, man. Thank you. Martin merasa senang karena diperlakukan layaknya musafir meskipun makanan ini ada pahit-pahitnya. Bahkan suami si Ece gercep menyiapkan tempat tidur padahal baru juga masih habis maghrib. Bad things happen to good people. Never will be. Dalam keadaan setengah puyeng, Martin melihat banyaknya berita tentang serangan para psikobil yang bekerja sama dengan para vampir. Bahkan tanpa ia sadari, si petani dan istrinya adalah bagian dari komplotan barbar itu. Martin tidak tahu makanan yang tadi ia seruput adalah sayur kucubung plus telah dicampur bius. Si petani pun gercep pura-pura menolong ketika istrinya sedang menyiapkan senjata.
Martin bisa mendengar komplotan psikopat kanibil yang selalu menggunakan radio untuk mengajak para warga bergabung bersama mereka. Kali ini pun Martin sedang berada di sebuah tempat barter untuk mencari petunjuk tentang keberadaan si Mister. Hey there. Martin berkata bahwa kedatangannya ini bukan untuk barter senjata dengan beras. Akan tetapi ia sedang mencari seseorang yang biasa dipanggil si Mister. Dan untungnya si penjaga toko masih ingat dengan sosok si Mister yang pernah ke tempat ini. Dan dari pria inilah Martin tahu kemana ia harus mencari si Mister. Tak lupa juga si penjaga toko menyuruh Martin beristirahat di sebuah bangunan pabrik jika sudah tiba di daerah yang ia sebutkan. Alright, well thank you very much for your help. Singkat cerita, Martin sudah berada di bangunan pabrik seperti yang dikatakan si penjaga toko. Ia pun akan beristirahat dulu sebelum lanjut mencari si Mister. Hi. Martin ditangkap oleh komplotan psikobil yang berbeda meskipun sama-sama hobi makan orang. Dan yang lebih mengerikannya lagi, para korban seperti Martin selalu diadu terlebih dulu sebelum mereka kalah dan menjadi hidangan. Martin akan diadu dengan salah satu korban penculikan yang katanya sulit dikalahkan, di mana semua ini adalah ulah si penjaga toko yang telah menjual Martin kepada kaum psikobil. Lalu si ketua panitia pamerin sosok zombie vampir yang akan Martin hadapi. Tapi sebelum itu Martin akan berhadapan dengan sosok tak terkalahkan yang tak lain adalah si Mister. Melihat kalung pemberiannya, si Mister akhirnya ingat bahwa pemuda ini adalah orang yang dulu pernah bersamanya. Namun kelakuan si Mister yang berhenti bertarung membuat si ketua panitia marah dan memaksa mereka kembali bertarung. Sosok zombie langsung memangsa si penjaga toko berkat seorang remaja yang selama ini menemani si Mister. Kekecauan ini pun membuat mereka akhirnya punya kesempatan untuk melarikan diri. Singkat cerita, si Mister membawa Martin ke rumahnya yang dipasangi jebakan bagi para penyusup. Tak lupa juga ia membawa si Tarsanwati bernama Lady, si remaja cantik nan mehong belok plus berkebutuhan khusus. Martin menceritakan apa yang selama ini ia lalui, terutama ketua psikobil yang telah menghabisi anak dan istrinya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, mereka dihabisi oleh anak panah yang dilepaskan oleh Martin. Si Mister meminta Martin untuk jangan gegabah setelah mendengar komplotan psikobil yang makin kuat. Akan tetapi Martin bertekad untuk membalas kematian keluarganya dengan atau tanpa bantuan si Mister. Martin yang sedang prepare senjata kepo kenapa Lady bertingkah seperti bocil yang kelamaan tinggal di kebun. Tapi daripada menjawab, si Mister malah menunjukkan rasa sayangnya kepada wanita ini. There you go. That's it. Mereka dikagetkan oleh pasukan psikobil yang sedang mencoba masuk ke dalam rumah. Si Mister pun gercep mengeluarkan Martin dan Lady dengan melewati ruang basement. No, wait! Martin tidak bisa berbuat banyak ketika si Mister akan dibawa entah kemana. Lalu selang beberapa saat mereka melacak keberadaan si Mister dengan mengikuti jejak mobil plus menggunakan penciuman tajam Lady yang melebihi seekor dogi. Si Mister yang diperlakukan layaknya jemuran kini tinggal menunggu kedatangan ketua psikobil. Dan karena terbilang masih lama, Mister harus berjuang menahan dinginnya malam plus ancaman para vampir yang sering keluar di malam hari.
Serangan Martin yang baru datang berhasil membunuh sosok vampir. Namun serangan tadi membuat si Mister mendapat luka cakaran. Lalu si Mister menyuruh Martin membakar luka sebelum virus vampir menyebar di tubuhnya. Ain't dead yet, woman. Di keesokan paginya, Panglima Psychobil emosi mengetahui si Mister sudah menghilang. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk segera mencari buruan mereka. Tak lama kemudian, ia panik melihat kedatangan ketua Psychobil yang berencana untuk membawa buruan mereka. Aduh, gimana ini, Cok? I'm sorry, Mother. I don't know how. My humblest apologies. Buang-buang ongkos saja. Dasar gak berguna. Mereka berencana untuk pergi ke temannya si Mister yang seorang dokter. Mereka pun gak boleh terlalu lama sebelum virus merubah si Mister menjadi sosok vampir. Tapi sebelum berangkat, Martin akan mencari tanaman babadotan dulu untuk mengurangi rasa sakit di bekas luka cakaran. Your name is Lady. Moving you die. Pria ini tertarik untuk menyelup di asbak imut milik Lady, meskipun wanita ini terlihat burik dan hobi menggigit. Sementara si Mister mencari momen yang pas untuk memainkan pistol yang selalu ia pegang. Si Mister meminta Martin untuk jangan membunuh tentara Psychobil yang ternyata masih remaja. Pria bernama Judah ini pun berterima kasih karena masih diberikan kesempatan hidup. Kemudian Judah mengaku bahwa ia terpaksa menjadi tentara Psychobil karena takut diseruput ketua Psychobil yang seorang vampir terkuat. I just don't want to die. Dick shouldn't move today. 10 years ago, you'd have shot him already. Judah merasa senang meskipun dijadikan kang betot gerobak yang tak memiliki roda. Mereka pun begitu telaten merawat si Mister yang katanya sedang kehausan. Ini kan lagi halodo. Kedua orang asing ini langsung tertuju kepada Judah yang memakai setelan tentara penjahat. Kemudian Martin memberitahu bahwa Judah adalah tentara yang sudah taubat. Tak lupa juga ia menyebutkan niatannya yang akan mengobati si Mister. They call him Mister. Si bewok tidak menyangka bisa bertemu dengan si Mister yang dulu pernah menyelamatkannya. Ia pun berjanji akan ikut menemani si Mister menuju tempat sahabat mereka yang seorang dokter. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed. Sampailah mereka di satu-satunya rumah sakit yang biasa menangani orang-orang yang terkontaminasi virus zombie. Lady pun cuma bisa menunggu ketika si Mister dirawat oleh seorang dokter. Sementara Judah sengaja dikurung demi keamanan. Just push it back out when you're done. What's your name? Judah mencoba berkenalan dengan seorang wanita yang ditugaskan untuk merawatnya. Namun siapa yang gak takut jika diajak ngobrol tentara Psychobil meskipun Judah terdengar friendly. Si dokter memberikan kabar bahwa semua virus di tubuh si Mister berhasil ia gurah. Jadi mereka tinggal menunggu luka cakaran di tubuh si Mister napok dan mengering sampai ngelupas dengan sendirinya. I'll show you to your room. Come on. Si Mister bermimpi akan masa lalunya yang pernah menemukan ibu vampir yang sedang menyusui anak vampir. Namun sebagai pemburu vampir, si Mister tidak akan membiarkan mereka hidup meskipun hati kecilnya tidak tega. Si Mister langsung terbangun setelah bermimpi menyerang mata si ibu vampir. Di saat itu pula Judah memohon agar si perawat segera membebaskannya. Karena selain sudah bertaubat, ia khawatir ketua Psychobil datang dan akan menghukumnya. Akan tetapi si perawat menolak karena tak mungkin melanggar perintah si bewok. I can't. This was a ways back, brother. Di keesokan paginya, si bewok pamerin benteng pertahanan rumah sakit yang berasal dari segala macam rongsokan. Bahkan ia punya banyak lampu untuk menghalau para vampir yang biasa melakukan serangan di malam hari.
Kali ini giliran si perawat yang akan menggurah tubuh Lady yang sudah bau karbit. Sementara Martin tengah bersiap untuk menemui si Mister yang sudah boleh dikunjungi. Alright. Lady adalah yang paling heboh saat melihat si Mister yang sudah mulai pulih. Momen ini pun seakan menjadi reuni ketiga sahabat yang tadinya terpisah oleh wabah vampir. Bat makes this stuff himself. Nasty. Good to see you, Bat. Judah? Si perawat auto panik saat menyangka Judah tewas akibat bundir. Lalu ia gercep membuka pintu untuk memastikan kondisi Judah. When Mr. had a wife. Para belalai ini lanjut abok-abokan sembari gibahin si Mister. Dan dari info si dokter, Martin akhirnya tahu bahwa si Mister juga punya anak dan istri. Namun saat mereka di Meksiko terjadi serangan vampir besar. Hingga si dokter tidak tahu lagi nasib keluarga sahabatnya itu. Then we split. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. He wanted to check on his folks up in Maryland. Si dokter menyebutkan rencananya untuk pergi ke utara, bukan New Eden ya, karena menurut info di sana ada tempat yang aman dan belum terjamah oleh para vampir. Now you knock back a couple for me. Yeah. Judah ternyata berhasil kabur dengan menipu dan membunuh si perawat. Pelarian Judah pun menjadi awal dari petaka, karena ia sudah memberitahu ketua psikobil tentang keberadaan si Mister. Si Mister gak mungkin tinggal diam melihat teman-temannya yang sedang bertempur. Tak lama kemudian mereka mendengar kedatangan ketua psikobil yang telah menghabisi anak dan istrinya Martin. Selain melihat para korban, mereka pun melihat Judah yang berhasil tertangkap. Keberadaan Judah pun membuat mereka berusaha untuk mencari tahu siapa ketua psikobil yang bermata satu itu. Namun daripada menjawab, Judah malah menceramahi mereka agar mau bergabung dengan sekte para psikobil. You can't win. Fag twat. What does she want with us anyway? She's after me. Si Mister merasa yakin ketua psikobil itu adalah sosok vampir ibu-ibu yang anaknya dulu ia habisi. Makanya si Mister gak heran kenapa tuh vampir begitu ingin menangkapnya dan menuntut balas atas apa yang telah ia lakukan. Di keesokan harinya mereka bersiaga karena nanti malam para psikobil pasti akan melakukan serangan lagi. Kemudian si Mister meminta Martin untuk pergi karena ini adalah peperangan ia dan ketua psikobil. Akan tetapi Martin menolak karena ia punya dendam juga terhadap ketua psikobil itu. Lalu setelah keempat orang ini sepakat bertempur, mereka tinggal mengevakuasi orang-orang untuk pergi ke utara. This ain't your fight, Doc. So why don't we make it count? Got it all wired up. Watch it back. Martin sebenarnya khawatir gak bisa bertemu lagi dengan Lady, si remaja lugu yang sudah kehilangan ibunya. Lalu si Mister memberitahu bahwa Lady adalah anak kandungnya. My daughter's name was Rose. Mereka masih bersiaga di tengah ancaman komplotan psikobil yang semakin pada cerdas. Tak lama kemudian, apa yang mereka takutkan benar-benar datang. What the hell? Stay here, watch the key. Move! Mereka sedikit merasa aman karena para vampir gak mungkin melangkah ke daerah yang terkena cahaya. Namun para vampir tak kalah canggihnya karena mereka akan meledakkan satu-satunya sumber listrik rumah sakit. What the hell are they doing? Up front! Hey!
Lady bisa merasakan kekacauan yang sedang terjadi di rumah sakit, hingga ia pun tidak sudi berjalan pasrah seperti orang gak berguna. Si Mister menantang si ketua vampir jika mau balas dendam kepadanya. Di saat itu pula Lady dihadang sosok vampir yang sepertinya tidak sendirian. Keep going this way. Si Mister sangat kewalahan menghadapi si vampir cerewet, padahal ia sudah dibantu oleh Martin. Lalu ia menggunakan serpihan kayu karena kepalan tangannya terasa tumpul bagi si vampir. Gak beda jauh dengan si Mister, mereka pun kini sedang terpojok di tengah serangan para vampir yang ingin masuk ke ruang dapur. Lalu daripada mati konyol, mereka sepakat untuk menciptakan ledakan besar meskipun harus mengorbankan diri. Hilanglah sudah gelar mata dajal si vampir saat kedua matanya pada bolor. Hingga si Mister dan Martin pun bisa dengan leluasa membunuh siluman vampir zombie psikobil yang sudah banyak menelan korban ini. Martin akhirnya berhasil memenggal sosok zombie yang telah merenggut kebahagiaannya. Di waktu yang sama, si Bewok dan Pak Dokter sedang memberanikan diri untuk meledakkan para vampir yang masih tersisa. I love you. Si Mister bisa melihat pengorbanan kedua sahabatnya hingga ia pun bisa lanjut menyusul Lady yang baru saja mengalahkan sosok vampir. Namun pertempuran tersebut membuat Lady terluka dan terpapar virus vampir. She's gone. It's me. You know me. Easy, girl. Ayah mana yang gak kuasa melihat anak semata wayangnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Apalagi serangan barusan membuat Lady kecakar vampir sampai gak berdaya. Dengan tewasnya Lady, si Mister pun kini senasib dengan Martin. Tapi ketika Martin mendengar kedatangan para vampir, si Mister memilih untuk berperang dan menyuruh Martin segera pergi. Terlebih ia gak mau sembunyi sambil menahan kesedihan, mending terus bertempur sesuai nalurinya yang seorang pemburu vampir. Man wants a son. Guess it doesn't matter. Seperti biasa, nasib si Mister tidak diperlihatkan lagi setelah ia bertempur melawan segambreng vampir. Martin pun berharap sahabatnya itu masih hidup, bisa bertemu dan berpetualang bersama-sama lagi. Kisah Martin dan si Mister adalah satu dari sekian banyak orang-orang yang mencoba bertahan hidup di tengah wabah yang membagongkan. Pokoknya kita doakan saja semoga dunia mereka kembali normal, biar tidak alit-alitan lagi mencari tempat yang aman seperti ini. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.